Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Lestari Anggrayani. Pada video keempat ini saya akan membuat tata cara kertas kerja atau worksheet. Ya, langsung saja kita masuk kepada tipe akun, kemudian kita masuk ke tab Create, terus kita masuk ke Query Design. Nah, di sini saya akan memilih yang pertama ada tipe akun, yang kedua ada kode akun, yang ketiga ada transaksi. Setelah itu kita close aja. Nah, di sini kita akan memindahkan mana saja yang akan termasuk ke dalam pembuatan laporan kertas kerjanya. Kita pindahkan ke file di bawah sini. Yang pertama ada tipe akun, yang kedua ada nomor akun, yang ketiga ada nama akun, yang keempat ada saldo debit, yang kelima ada saldo kredit, yang keenam ada debit, dan yang ketujuh ada kredit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik di bagian sini dan ubah tipenya ke nomor 2. Seperti ini, supaya ntar angka-angkanya muncul. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Nah, kemudian kita ke bawah sini, lalu kita mentotalkan, masuk ke total, kemudian di grup by-nya kita ganti dengan sum. Di bagian kredit juga, di grup by-nya kita ganti dengan sum. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke run. Nah, kertas kerjanya seperti ini. Ini belum sepenuhnya beres. Ini masih baru awal. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bawah. Nah, karena di sini belum ada jumlah atau totalnya, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Nah, maka dari itu saya akan kembali lagi ke bagian total. Nah, di sini di saldo debit sama saldo kredit dan sum of debit dan sum of kreditnya kita jumlahkan. Nah, di bagian saldo debit kita menggunakan rumus sum. Nah, di bagian saldo kredit juga sama, kita menggunakan rumus sum. Di bagian sum of debit juga sama. Di bagian sum of kredit juga sama. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwa hasilnya sudah benar dan sudah balance. Kalau sudah seperti ini, dikarenakan belum ada neraca setelah disesuaikan, karena di dalam kertas kerja itu harus ada neraca setelah disesuaikan. Oleh karena itu, saya akan membuatnya. Kita kembali lagi ke bagian view. Nah, maaf. Kita balik lagi ke bagian view. Terus, di bagian sini, kita tinggal menulis aja NSSD atau neraca saldo setelah disesuaikan, debit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian folder. Di sini saya akan memasukkan rumus. Rumusnya itu ikuti ya apa yang saya ketik. Kemudian saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dikurangi sum of credit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Jadi rumusnya itu NSSD debit dalam kurung saldo debit dikurang saldo kredit ditambah sum of debit dan dikurang sum of credit. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK aja untuk melihatnya. Nah, di bagian grup by-nya jangan lupa kita ganti dengan expression. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian run. Nah, di sini bisa teman-teman lihat NSSD-nya sudah muncul, tetapi di sini masih ada angka yang min. Karena min itu harusnya masuknya di kredit, maka kita akan memakai rumus NZ untuk merubah min itu menjadi debit. Nah, oke, langsung saja kita kembali lagi ke bagian view.
Kemudian di sini saya akan memasukkan rumus NZ-nya. Nah, seperti ini. Maaf, bukan NZ, tapi harus memakai rumus if. Nah, di sini if, 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 lebih kecil, saldo debit dikurangi saldo kredit. Kemudian ditambah sum of debit. Kemudian dikurang sum of credit. Nah, ini jangan lupa tutup kurungnya. Nah, jadi logikanya gini, kalau NSSD debit, yaitu if dalam kurung saldo debit dikurangi saldo kredit, ditambah sum of debit dikurang sum of kredit. Jika saldo ini kurang dari 0, maka hasilnya adalah 0. Tetapi jika saldo ini lebih dari 0, maka hasilnya itu akan muncul. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Nah, kita lihat dulu ke bagian run. Nah, karena di sini tadi yang nilainya ada negatifan, berubah sekarang menjadi 0. Karena ini bukan di Microsoft Excel, makanya si 0 ini harus kita ubah dengan menggunakan rumus NZ. Oke, untuk itu maka kita kembali lagi ke bagian view. Kemudian kita ke bagian folder lagi. Nah, di sini tinggal kita menambahkan NZ-nya. Rumusnya tinggal, tata penulisannya tinggal teman-teman ikuti ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik OK aja. Kita lihat dulu ke bagian run folder. Dan kita lihat
lagi klik OK untuk melihat hasilnya, apakah ini sudah benar atau tidak. Nah, kemudian kita masuk ke bagian run. Alhamdulillah, dan ternyata itu sudah benar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal merapihkan dulu. Kemudian lihat dulu ke bawah, lalu jumlahkan totalnya. Nah, dan ini hasilnya. Karena ini mungkin agak tidak terlalu lebar. Maaf ya, karena tadi ada kesalahan dalam eh, ininya, kan ada yang keliwat. Nah, jadi kan tadi mah di sini gak ada titiknya ya. Sekarang mah ada, karena di sini jangan lupa teman-teman harus mengubahnya format menjadi currency. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke run dan pastikan sudah benar. Nah, sekarang sudah NSSD debitnya sudah selesai, tinggal kita membuat NSSD kreditnya. Kita kembali lagi ke bagian design view, kemudian kita di sini membuat lagi yang seperti tadi. Di sebelah sininya, kita beri nama dengan NSSD Credit, atau kita copy aja yang ini ya, soalnya rumusnya masih sama. SD Credit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Boulder. Kita coba dulu ini ya. Nah, ini sudah ada. Kita hapus dulu. Tinggal kita hapus. Ininya diganti dengan yang kredit ya. Kemudian yang saldo debitnya kita ganti menjadi saldo kredit terlebih dahulu. Kemudian yang di bagian saldo kredit kita ubah menjadi saldo debit. Nah, ulangi secara sama ya di selanjutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Kemudian, nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa teman-teman ganti group by-nya dengan expression lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di poverty sheet-nya jangan lupa teman-teman ubah lagi, karena di sini sudah menggunakan currency, berarti kita tinggal melihat ke bagian run seperti ini. Nah, di sini NSSD debit sama kreditnya sudah muncul. Kita lihat dulu ke bawah. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan hasil total atau jumlahnya. Apakah sama atau tidak? Nah, ternyata sama, berarti ini sudah benar. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita simpan, dan beri nama dengan
kertas kerja 1. Seperti ini, kalau sudah klik OK aja. Nah, karena kertas kerja 1 sudah selesai, untuk tahap selanjutnya, sudah itu, kita kembalikan dulu ininya, kertas kerja yang pertama. Kemudian, karena di laporan kertas kerja itu harus ada laba ruginya, maka di sini saya akan membuat laporan laba ruginya. Caranya yaitu sama seperti tadi, kita masuk ke bagian tab Create, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian Query Design. Nah, di sini kita akan memilih format yang akan dimasukkan ke dalam file di bawah ini. Yang pertama, ini terjadi kesalahan. Kita masuk lagi ke tab Create, kemudian ke Query Design. Nah, karena tadi ada kesalahan, di sini saya akan mengulangnya. Untuk membuat laporan laba ruginya, kita masuk ke bagian tab Create, kemudian kita ke Query Design. Nah, setelah itu kita memilih yang kertas kerja 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita close aja. Di sini, saya akan memilih format yang akan dimasukkan ke file yang ada di bawah sini. Nah, yang pertama kita pilih ada tipe akun, kemudian ada nomor akun, nama akun, dan yang selanjutnya ada NSSD debit sama kredit. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bagian Run. Nah, di sini sudah muncul laporan kertas kerja yang sudah kita buat tadi. Karena di sini masih belum ada total atau jumlahnya, maka dari itu kita menjumlahkan terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian total, kemudian kita jumlahkan yang bagian NSSD debit sama NSSD kreditnya. Nah, seperti ini. Karena di sini kita akan membuat laporan laba rugi, maka yang harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan sama beban. Nah, oleh karena itu kita akan mengkelompokkannya terlebih dahulu. Nah, bisa lihat di sini bahwa yang termasuk ke dalam akun beban sama pendapatan itu yaitu nomor akun 4 sama nomor akun 5. Nah, kita kembali lagi ke bagian mode desain tool. Nah, untuk membuat laporan laba rugi, kita di sini akan menggunakan rumus if yang logikanya itu adalah jika. Nah, jadi jika nomor akun kurang dari 4, maka hasil laba ruginya itu adalah 0. Tapi jika dia lebih dari 4, maka dia akan memunculkan hasilnya, entah dia berada di debit ataupun di kredit. Nah, oleh karena itu, kita akan memasukkan rumusnya, tetapi klik dulu di bagian sini, kayak tadi, kemudian kita masuk ke bagian Bogart. Nah, di sini kita akan memasukkan rumusnya, yaitu LR atau laba rugi, sama dengan, atau maaf, underscore, debit, putih ya, ini saya, tata cara penulisannya, dengan menggunakan rumus if. Kemudian, dalam kurung, nomor akun,
tutup kurung, lebih dari 4. Jadi logikanya itu gini, jika LR debit, eh, nomor akun kurang dari 4, hasilnya akan 0, tetapi jika lebih dari 0, dia akan menunjukkan hasil yaitu di bagian NSSD debitnya. Oleh karena itu, kita kemudian klik ke bagian OK. Jangan lupa kita ubah dulu formatnya, kita masuk ke bagian property sheet, kemudian kita ubah formatnya menjadi currency. Bagian formatnya kita ubah menjadi currency. Nah, dan jangan lupa di sini juga kita harus membuat laporan laba rugi di kredit. Nah, di bagian sebelahnya kita akan membuat rumus seperti tadi ya, yaitu LR kredit. Kita masuk ke bagian builder. Dan jangan lupa kita klik OK. Dan di bagian formatnya kita ubah juga menjadi currency. Nah, kalau sudah, kita tinggal lihat terlebih dahulu ke bagian run. Nah, di sini sudah terlihat sekilas laporan laba ruginya. Kita atur dulu supaya ininya tidak terlalu kecil. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Kemudian, karena di sini belum ada total atau hasilnya, maka di sini saya akan menjumlahkannya. Nah, kita masuk ke bagian sum. Nah, hasilnya sudah ada. Nah, karena di sini belum ada neraca, maka kita akan kembali ke bagian view-nya. Rumusnya itu sekarang kebalik. Kalau tadi di laporan laba rugi jika kurang dari 4, kalau sekarang di neraca jika lebih dari 4. Karena di neraca itu atau mengelompokkan akun-akun eh, di nomor 1 atau 2 atau 3. Tinggal di sebelah sini kita membuat neracanya. Kita masuk ke bagian di sini tuh kalau tadi itu namanya LR ya, laba rugi, sekarang NR. Jadi neraca debit. Nah, kita masuk ke bagian builder. Kemudian di sini kita sama memasukkan rumus yang tadi, cuman sekarang mah lebih dari 4, kalau tadi mah kurang dari 4. Kita klik menggunakan rumus if. Kemudian nomor akun. Nah,
Nah, di sini kan tadi mah kurang, sekarang mah lebih. Lebih dari 4. Kemudian, eh, nah, nah, jadi logikanya sekarang mah NR debit, jika nomor akun lebih besar dari 4, eh, ya pokoknya kayak sama kayak seperti tadi ya. Hmm, Kalau sudah kita tinggal klik OK aja. Kemudian di bagian formatnya jangan lupa kita ubah menjadi currency. Nah, setelah itu kita lihat dulu ke bagian run. Nah, di sini neracanya sudah ada, tetapi di sini belum ada neraca kreditnya. Kita jumlahkan dulu ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini masih belum ada neraca kreditnya, maka kita akan membuatnya. Kita masuk kembali ke bagian desain view. Nah, di sisi sebelah neraca debitnya kita bikin lagi dengan neraca kredit. Sama menggunakan rumus if. Nah, kalau sudah kita tinggal klik OK aja. Jangan lupa juga di sini kita bagian formatnya diganti menjadi currency. Nah, kalau sudah kita lihat ke bagian run. Nah, karena di sini neraca debitnya sama neraca kreditnya sudah muncul, maka kita akan menjumlahkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kertas kerjanya sudah siap, maka di sini kita akan menyimpan terlebih dahulu dengan kertas kerja 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup terlebih dahulu yang bagian kertas kerja 2-nya. Nah, karena di sini kertas kerjanya sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan membuat laporan kertas kerjanya. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian, nah, kita di sini klik ke bagian kertas kerja 2 yang sudah tadi dibikin. Cukup satu kali, kemudian kita masuk ke bagian tab create. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian report. Nah, seperti ini. Nah, karena tampilannya sudah seperti ini, maka kita di sini akan merapikannya terlebih dahulu.
Nah, di sini juga untuk merapihkan tabel yang ada di sini, kita juga memilih yang add sort. Kemudian kita pilih yang nomor akun karena untuk merapikan nomor akun-akun yang sudah ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini belum ada jumlah atau hasil totalnya, maka dari itu kita akan menjumlahkannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita jumlahkan, klik ke bagian bawah mode, kemudian di sini kita ganti total on-nya menjadi NSSD debit, kemudian di tipenya tetap sum, kemudian kita klik yang show grand total. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah muncul. Tinggal kita ke yang selanjutnya. Di sini juga sama di debit, di kreditnya kita ganti terlebih dahulu. Berarti di tipe akunnya yang kredit. Kemudian kita show grand totalnya checklist. Nah, hasilnya sama. Kemudian selanjutnya di bagian laporan laba rugi di bagian debit kita klik more. Kemudian kita di total on-nya kita ganti dengan laporan debit atau laporan laba rugi debit. Di tipenya tetap sum. Di bagian show grand totalnya kita checklist. Nah, kemudian selanjutnya sama secara bertahap kita ulangi terlebih seperti ini. Nah, di bagian total on-nya kita ganti menjadi laporan laba rugi kredit. Di tipenya tetap sum, di show grade totalnya kita checklist kembali. Nah, tinggal kita ke bagian yang neraca debit sama kreditnya kita jumlahkan. Kita klik ke bagian bawah mode, kemudian di with totals, kita ganti total on-nya dengan neraca debit. Kemudian di show grand totalnya jangan lupa kita checklist. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berarti kita tinggal yang bagian kreditnya. Kita ke bagian bawah sini, kita klik with total kembali. Kemudian di total on-nya kita ubah menjadi neraca kredit. Di tipenya tetap sum dan show grand totalnya kita checklist. Nah, kalau sudah seperti ini, hasilnya sudah muncul atau sudah ada semua. Dan tugas selanjutnya kita akan mencari total dari laporan laba rugi. Nah, oleh karena itu kita kembali ke mode design view seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, jangan lupa kita yang bagian bawahnya kita lebarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, cara pembuatannya itu sama kayak yang sebelumnya. Kita masuk ke desain ini. Kemudian kita pilih yang bagian ini. Kita tarik. Nah, di bagian sini kita pindahkan ke bagian laporan laba rugi debit sama kredit. Kita pindahkan ke bawah sini, ke bawah laporan laba rugi kredit. Di sini kita akan mencari rumus laporan laba ruginya. Yang pertama kita masuk ke bagian property state seperti ini. Nah, di bagian namanya kita ubah menjadi laba rugi bersih.
Kemudian di bagian control source-nya kita ganti menjadi sum. Kemudian akses total. Kemudian dalam kurung kita cari di sini akses total akses total kredit. Nah, ini. Kemudian dikurangi karena ini tuh pendapatan dikurangi beban. Kita cari yang akses total debitnya. Yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK aja. Di bagian labelnya kita ganti dengan laba rugi bersih. Laba. Nah, jangan lupa juga formatnya kita ganti dengan currency. Di sini kita formatnya diganti menjadi currency, jangan lupa. Nah, sudah itu kita lihat dulu ke bagian view. Nah, kita lihat dulu. Sudah teman-teman lihat bahwa laporan laba ruginya di sini sudah ada. Tugas selanjutnya kita akan membuat untuk membalanskan neracanya. Kita balik lagi ke bagian mode design view. Nah, tapi sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya di sini akan merapikan yang sudah tadi kita bikin. Sini. Kita masuk ke bagian surprise, kemudian bagian merger. Selanjutnya yang bagian ini kita paste, kemudian kita pindahkan ke bagian nomor bagian sini, bagian neraca kredit. Nah, seperti ini labelnya. Selanjutnya yang di bagian neraca debitnya kita paste atau kita pindahkan juga ke bagian yang paling bawah sini. Nah, di bagian sini.
Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi textbox-nya. Kemudian kita simpan di sini. Kita pindahkan. Nah, di bagian label sini kita beri nama dengan hutang. Maaf, kita beri nama dengan harta sama dengan utang tambah modal. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, kemudian kita akan menambahkan rumus untuk mengetahui neracanya nanti. Kita masuk ke bagian yang property sheet. Nah, kemudian kita di sini memasukkan rumusnya di bagian control source. Kita beri rumus dengan sama dengan kita cari total access and air credit. Nah, ini dikurangi dengan total atau laba rugi bersih. Kalau sudah, kita klik OK aja. Formatnya juga jangan lupa kita ganti menjadi currency. Nah, seperti ini. Nah, dan jangan lupa di bagian sini kita memindahkan yang label yang sudah tadi kita bikin. Kita pindahkan label yang ini sejajar dengan laba rugi. Nah, di sini berarti. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lihat dulu ke bagian view. Nah, di sini sudah lengkap semuanya. Laporan kertas kerjanya sudah selesai. Selanjutnya mungkin kita akan merapikan atau kita akan memboldkan semua jumlah-jumlah yang ada di sini dan juga kita mengganti header yang ada pada nama-nama tersebut. Di sini kita masuk ke bagian desain view kembali. Kemudian di sini kita tinggal merapikan atau membolkan penjumlahan-penjumlahan yang tadi hasil supaya kelihatan. Nah. Kita pilih ini ya.
Nah, kita lihat dulu ke atas. Nah, di bagian sininya juga sama. Di bagian sininya juga kita sama rapihkannya terlebih dahulu. Nah, kita tinggal memboldkan seperti tadi. Nah, kita sama indinya dulu harus dirapihkan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita lihat ke mode design view. Nah, kita beri nama dengan jadi tampilannya sudah seperti ini, sudah sesuai ya dengan apa yang kita uh, inginkan. Nah, di sini saya lupa mengasih namanya, maaf. Di sini kita beri nama dengan neraca disesuaikan. Kita balik lagi ke mode design view. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang view. Nah, kita beri nama dengan neraca. Kemudian laba rugi. Nah, di sini sudah sesuai ya. Berarti pembuatan laporan kertas kerjanya sudah sesuai. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.